Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai affinity process for problem solving. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Studi kasusnya adalah ada problem kecelakaan dan kemacetan lalu lintas semakin meningkat. Kemungkinan penyebab masalahnya itu ada 5, ditandai dengan A. Jumlah kendaraan baru yang terus meningkat. B. Pengemudi tidak disiplin dan tidak peduli terhadap peraturan. C. Rambu lalu lintas banyak yang rusak. D. Tempat parkir tidak mencukupi. Dan E. Jalanan banyak yang berlubang. Dari pelabelan A, B, C, D, E ini, kita akan buat seperti gambar berikut. Jadi ada A, B, C, D, E. Kemungkinan penyebabnya adalah bisa A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Lalu B ke A, B ke C, B ke D, B ke E, dan seterusnya. Artinya sebab akibatnya. Bagaimana cara kita menggunakan affinity process ini? Kalau A ke B, artinya gini. Jika melakukan perbaikan terhadap A, apakah ada impact terhadap B? Kalau ada, berarti harus dipanakan dari A ke B. Kalau A ke C, apakah jika dilakukan perubahan terhadap A, bisa memiliki impact tidak ke C? Kalau iya, maka kita panakan ke C. Dari gambar ini, berarti kita mulai dari step pertama. A ini terhadap B, ada nggak hubungannya? Jumlah kendaraan baru terus meningkat. Kalau saya perbaiki ini, apakah ada impact ke pengemudi yang tidak disiplin dan tidak peduli terhadap peraturan? Tidak ada. Baik, kita lanjut. A ke C. Jumlah kendaraan baru terus meningkat. Kalau saya perbaiki ini, apakah ada impact ke lampu lalu lintas banyak yang rusak? Ada impact tidak? Tidak ada juga. Jadi, A ke B nggak ada panah, A ke C juga nggak ada panah. Sekarang A ke D. Jumlah kendaraan baru terus meningkat. Kalau diperbaiki, apakah tempat parkir tempat parkir yang tidak mencukupi ini bisa diperbaiki? Jawabannya iya. Karena kan masalah kendaraan baru kalau bertambah, tempat parkir kan pasti jadi lebih sedikit ya stoknya. Maksudnya space-nya. Berarti ada impact. Sehingga A panah ke B. Lalu kita lihat A ke E. Jumlah kendaraan baru terus meningkat. Kalau diperbaiki, apakah bisa mempengaruhi? Bisa berimpact kepada jalanan banyak yang berlubang? Kan nggak mungkin. Tiba-tiba yang lubang itu tertambal sendiri. Nggak ada logika. Sehingga A tidak ada panah ke E. Baik, kita lanjut ke B. Ini saya buat E ke A ini untuk memudahkan pembacaan. Jadi nantinya kita bisa lihat kembali. Pada saat di E berarti ada impact ke A. Seperti itu. Nah, hal seperti demikian kita lakukan lagi dari B ke A, B ke C, B ke D, B ke E. Finalnya adalah seperti ini nantinya. Nah, ini. Jadi, ketika A diperbaiki, akan ada memberikan impact ke D. Tidak ada. Oke, kita masuk ke B. Kalau B diperbaiki, akan memberikan impact ke D. Ketika C diperbaiki, akan memberikan impact kepada B dan D. Jika D diperbaiki, dia nggak ada impact kemana-mana, sehingga nggak ada panah keluar. Jika E yang diperbaiki, maka dia akan memberikan impact ke A, ke B, ke C, dan ke D. Tahapan berikutnya apa yang dilakukan? Mulai lakukan analisa panah masuk dan panah keluar. A, B, C, D, E. A ini panah keluarnya ke D. 1. Panah masuknya 1. Kalau B, panah masuk ada 2. Dari E dan dari C, keluarnya 1. Berarti 2, 1. Begitu juga sampai E. Baru kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Nah, setelah selesai ini, berarti mana yang harus kita prioritaskan untuk diperbaiki, yaitu D dan E. Kenapa? Karena penyebab utamanya ini yang paling besar. Tapi ini angkanya kan sama kan? Mana yang lebih prioritas? Fokus ke keluar. Mana yang lebih besar? E. Berarti E inilah yang harus diprioritas terlebih dahulu. Setelahnya baru D. Setelah selesai D, baru lanjut. Ini 3 ini kan ada 2.
yang keluar ini mana paling besar? 2. Berarti prioritas C dulu, baru prioritas B, baru prioritas A. Kita lihat logikanya ya. Balik lagi ke sini. Berarti jalanan banyak yang berlubang. Ini kita perbaiki. Sebenarnya mempengaruhi kemacetan juga. Itu bisa diperbaiki. Kecelakaan juga bisa diperbaiki. Setelahnya, kalau tempat parkir tidak mencukupi, kita fasilitasi, misalnya tambah tempat parkir. Kemacetan terpenuhi. Saya terselesaikan. Lampu lalu lintas banyak yang rusak, ini diperbaiki. Berarti kemacetan juga terselesaikan. Pengemudi tidak disiplin, tidak peduli. Setelah mereka disiplin, kemacetan terselesaikan. Jumlah kendaraan baru terus meningkat. Misalnya dibatasi, tidak boleh memberi kendaraan secara massal terlalu banyak. Maka kemacetan juga terselesaikan. Jadi, tanpa adanya affinity process, kita menyelesaikan masalah itu secara kualitatif, tanpa ada angka. Nah, dengan adanya angka seperti demikian, kita menyelesaikan masalah itu sudah berdasarkan prioritas. Jadi lebih jelas, atau istilahnya kuantitatif. Jadi fokusnya adalah ke penyebab utama terlebih dahulu, lalu kalau ada angka yang sama, kita lihat angka keluarnya yang paling besar. Berarti itu yang diprioritaskan. Jadi, affinity process for problem solving ini adalah salah satu management tools penyelesaian masalah secara kuantitatif. Demikian sharing saya hari ini mengenai affinity process. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.